besok-besok untuk mungkin agak sedikit lebih singkat supaya persidangan jalan dan teman-teman bisa terang mendengar rekamannya. Nah, saudara-saudara, mungkin saya tidak perlu banyak berkata-kata, tapi kalian sudah pasti dengar penjelasan demi penjelasan, pertanyaan demi pertanyaan oleh tim hukum saya, dipimpin Pak Lecu, Pak Rihab, Saudara Rahmat, Ibu Foni, Saudara Pasra, Pak Oli, Saudara Iskandar, sampai kepada saya sendiri. Dan itulah yang kami siasati, bahwa pertanyaan demi pertanyaan itu sudah dikoordinasikan supaya tidak tumpang tindih. Karena dalam pengalaman kami beracara, luar biasa memang cermatnya hakim ini, itu kita akui. Kami semakin hari makin melihat bahwa chemistry kita ketemu. Dan dia sangat berlaku adil. Bayangin, baru salah sedikit saja JPU langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti saksi langsung ditegur. Salah sedikit saja nanti kami salah dalam pengertian pertanyaan itu agak bias, langsung ditegur. Sehingga kita harus fokus kepada kasus. Itulah sejatinya pemeriksaan. Nah, karena itu saya berkeyakinan dan tim bahwa dua orang saksi hari ini itu adalah saksi yang kami duga dikondisikan. Dan tidak pernah dalam sejarah persidangan yang saya ikuti BAP saksi 1 dengan saksi 2 itu 100, bahkan bisa saya katakan 99%, bahkan hampir 100% itu hasil dari BAP yang satu ke yang 2. Yang kita sebut itu seperti copy paste. Karena ini hanya beda halaman. Satu 29 halaman, 27 halaman, satu lagi 23 halaman. Itu saja bedanya. Lalu rangkaian peristiwa dan keterangan yang digambarkan itu hanya beda-beda dikit. Maka agak lebih tebal keterangan dari salah satu saksi. Apakah Hana, apakah Miki. Tapi poin pentingnya adalah bahwa dua orang ini menurut kami sudah tidak cakap kedudukannya sebagai saksi. Karena mereka tidak menjelaskan apa pencemaran yang dilakukan. Dan posisi seorang saksi harus jelas mengetahui dan atau mengalami dan atau menyaksikan. Mengetahui harus betul-betul mengetahui. Kalau dia mengalami harus betul-betul mengalami. Kalau dia misalnya menyaksikan harus betul-betul menyaksikan. Tidak boleh mungkin. Iya, saya lihat mungkin tanggal sekian. Iya, mungkin saya dengar begini. Nggak bisa begitu, bos. Ini hitam putih. Hukum itu black and white. Tidak ada abu-abu. Jadi, kalau dari saya, mau mereka tadi koordinasi setelah sidang pertama, Miki Yanto Halim itu babak belur dalam konteks pertanyaan di persidangan, maka mereka mencoba membangun komunikasi mungkin dengan saksi yang kedua, tetap juga babak belur. Karena tim saya ini jago-jago semua, kita udah bisik-bisik, ya kan? Lu nanya sana gini, sana gini. Kalian tahu lah itu. Dan itulah yang kami lakukan pada Hotman Paris. Kalau sempat mungkin kalian ada di situ, bisa jadi dia pingsan. Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu mulai disenggol oleh Rahmat dikit urusan chattingan, langsung hakim menunjukkan bahwa jangan. Jadi, saya melihat posisi hakim sekarang untuk pemeriksaan saksi, ahli, fakta itu kelihatannya terbuka untuk umum. Tapi untuk nanti saya dengan iklim hakim mungkin akan tertutup. Jadi kawal ini agar semua proses hukum berjalan dengan baik. Bagaimana poin tentang posisi yang sangat menguntungkan saya di dalam persidangan ini nanti dijelaskan oleh teman-teman saya. Karena masing-masing punya perspektif, tolong dipahami, tim saya ini adalah super tim, bukan Superman. Saya butuh super tim sehingga orang-orang yang ada di tim ini punya kompetensi masing-masing. Silakan, saudara.
Apa? Kamu bisa dibilang Nanti saya jawab. Ya. Silakan Saudara Lecu. Oke. Tuan